turun. Tapi saya mau tanya, bisa nggak turun dia? Ini kan sama seperti gini. Indikasi kalau Yesus itu nggak bisa turun, pada saat itu dia memohon kepada Tuhan. Ya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Itu indikasi kalau dia nggak bisa turun sendiri, PPG. Nggak bisa turun sendiri. Nggak bisa. Aku jawab. Kalau dia mau gimana kalau dia mau? Padahal dia udah berdoa. Dia mengartikan sendiri, Bang Paras. Iya, Jangan begitu. makanya jangan dicocok-cocokkan, PPG. Jangan ambil yang kau butuhkan, jangan. Bagaimana katanya pintar? Ambil. Jadi kau cocok-cocokkan, kau ambil yang kau butuhkan. Itu saya lihat cara kau memahami Bibelmu ini, PPG. Bukan begitu. Enggak gini abang. Kan kita Bukan sepakat abang ya. Di Alkitab ada tertulis upah dosa ya maut. Sepakat ya? Ada tertulis. Jadi bagaimana cara Tuhan ya menyelamatkan umat manusia? Nggak mungkin Tuhan itu menarik kata-katanya lagi, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan menarik kata-katanya, nggak mungkin. Tapi bagaimana dia menyelamatkan? Ada juga. Yang mana? Buktikan Banyak dia menyesal menciptakan manusia, ada. Apa? Dia menyesal. Artinya dia menarik. Salah Gini, berarti. Bang Paras, tunggu dulu Bang Paras. Saya tidak mau lari dari situ Bang Paras. Ini kan sudah banyak 2740. Kau baca lagi 2742-nya ada. Oke, Terserah mau 2741. 42-nya orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya. Jadi pertanyaannya, bisa turun nggak dia? Dia nggak mau. Bukan kata nggak mau, nggak ada kata nggak mau di sini. Dia bisa turun nggak? Bukti dia nggak mau tetap disalib. Ya Allah. Yang saya tanyakan kan kau bilang dia itu Tuhan, kau anggap. Tapi di sini mengatakan, karena gini bang, ayat 40 kan mereka nih bang, yang jelas ya, mereka berkata, berarti mereka pengen mencobai Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kau anak Allah turun, itu kan pengen mencobai Tuhan Yesus. Karena dikatakan iya, banyak banyak ayatnya di sini, ya. Oke. Yang di 46-nya lagi ada juga di sini. Eli Eli lama sabaktani, artinya Allah-Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia bukan Tuhan, karena dia masih meminta kepada Allah. Masa Allah meminta kepada Allah? Aku jelaskan. Jadi di ayat 42 ini sangat jelas ingin memberitahukan kepada umat manusia, seberat apapun masalahmu, seberat apapun. Dia ada artinya begitu. Ini ceritanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Berarti menaruh harapan. Berarti dia masih minta perlindungan. Artinya harapan berarti dia masih memiliki perlindungan. Baiklah Allah, selamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. 43-nya, kau aja terus itu dari 42 43. Saya ambilkan kau di 46-nya. Dia sudah memohon, Eli Eli lama sabaktani. Apa di situ? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan kau framing pakai kau punya arti, kita sesuai data. Kalau kau betul-betul pintar otakmu, jangan menafsirkan. Jadi buat kawan yang paham ya bagian apologet, ada nggak di situ? Celakalah buat orang penafsir di Kristen, ada nggak? Pasti ada. Jangan kau menafsirkan, berarti kau celaka. Neraka tempatmu, sudah ada judul Bibelmu. Tenang aja, aku nggak celaka abang, tenang aja. Jadi kan jelas abang di situ. Bagaimana jelas? 40, 42, 43 sama 46 coba. Ambil. Oke. Kalimat awalnya apa bang? Kalimat awalnya apa? Mereka berkata kan? Ya mereka berkata di situ kok. Ya buat kawan-kawan yang ini ya, sebagai yang penonton di bawah, buka semua itu. Ya. Iya buka. Ya, iya itu supaya mereka dapat edukasi dari kita di atas ini, baik Kristen ataupun Muslim di bawah. Jadi ya buka 27 ya, Matius 27 nomor 40, 42, 43 ya. Nah, ini menjelaskan ini sampai 46. Sampai 46. Jadi 40, 42, 43, 46.
Ya, kita cocokkan di sini dengan kata-kata. Berarti dia masih memohon. Tidak ada mengatakan saya di sini adalah, dia katakan dia anak Allah. Berarti anak Allah, berarti dia masih memohon, berarti dia utusan. Kalau diartikan, oke, lanjut. Oke abang, yang katakan tadi. Aku sepakat sama abang. Kita buka dari ayat 40. Oke, lihat kalimat utamanya abang. Mereka berkata, turunlah Tuhan. Artinya dia pengen mencobai Tuhan. Ya Tuhan tidak mau mendengar kata-kata dia. Nah, Nggak mau. kau bilang tadi Yesus itu mereka Tuhan siapa? juga, Bang. Mereka manusia. Bang Pipi. Masa manusia mencobai Tuhan? Nggak boleh. Bang Pipi, kau Apa? katakan kan Yesus Tuhan. Iya kan nggak boleh ya, itu artinya dia nggak terpengaruh dengan kata-kata mereka. Nggak boleh. Kau katakan Nggak, Yesus itu Tuhan. Betul. Katakan Yesus mengatakan dia anak Allah. Betul. Bisa nggak dia turun, Bang, dari salib Bisa. itu? Kalau dia mau bisa, tapi dia nggak mau. Nah, tapi di 6 ini Eli lama sabaktani ini. Oke. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia ditinggalkan? Kenapa dia memohon? Logika masuk coba. Oke, kita ayat 46 ya. Eli lama sabaktani ya. Oke, kita bisa di situ melihat bahwa benar-benar Tuhan Yesus merasakan derita dosa manusia. Tapi kan endingnya bahagia dia bangkit. Itu pengen mengajarkan kepada umat manusia bahwa seberat apapun Jangan dulu masalah endingnya, kalian, bosku. kalau Saya tidak bilang kalian- ending. kalau Saya menjelaskan kalian- ini ayat kalau 46-nya. Kalau berserah memang dia Tuhan. Tuhan, mengapa dia berseru? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Yesus Abang. ini yang kau anggap Tuhan tadi, mengapa dia katakan Tuhanku, Tuhanku? Begitu. Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Abang, kita gini aja bang, saya nggak usah jauh-jauh. Kita kasih yang contoh kecil saja. Coba Bang, kalimat itu Saya benci kejar kali ini aku. kata bahasa ini. Oke, lanjut Bang Dewa. Kita Jen, coba aku paling benci kalau ada kalimat udah gini aja. Coba itu gak usah kau pakai dulu ke atas inilah. Itu, aku mau kejar kau punya bahasa udah 46 gini ini. aja. Udah gini aja lah. Itu gak usah kau pakai lagi kalimat itu ya. Minta tolong kali aku ya, sekeluarga ya. Oke, Gini oke, aja, keluarga. gini aja. Aku turutin. Aku kejar Artinya ini. boleh ya, artinya Karena kau boleh ya. katakan tadi di Matiusmu, kau anggap dia Tuhan. Sekarang saya masukkan juga di Matius ini. Dia nggak bisa turun, kau bilang kau tantang. Oke lah, kita masuk di 46 sekarang. Bagaimana kau jelaskan ini? Kata Bang Faras tadi. Yesus dengan suara nyaring. Yesus dengan suara nyaring. Berarti dia berteriak. Eli lama sabaktani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan dulu kebangkitannya yang hidupnya, ini dulu. Kalau kau katakan dia Tuhan, kenapa dia itu? Berarti dalam arti kata, saya sudah menganggap saya ini adalah yang melindungi rumah ini. Nah, orang di rumah itu kabur semua. Saya sudah lindungi rumahmu, kenapa kau kaburkan, kau tinggalkan saya? Kan begitu logikanya, analogi. Saya udah katakan abang, Tuhan Yesus pengen mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, seberapa kadang kita sebagai manusia abang. Astagfirullah. Jangan dulu kau takia dulu. Saya tidak mau dengar takia. Ini kau jelaskan di ujungnya adalah mengapa kebahagiaan. kalau dengar ya pertanyaan saya. Kita berserah kepada Pertanyaan Tuhan. saya, kalau memang dia Endingnya Tuhan, bangkit. mengapa dia memohon kepada Tuhan juga? Kenapa dia ditinggalkan? Udah saya katakan abang, itu Tuhan Yesus pengen mengajarkan kepada kita umat manusia. Tidak ada mengatakan mengajarkan di sini. Bang, kalau apakah mengajarkan terus harus dibuat di kalimat di awal? Saya pengen mengajarkan, kan nggak juga. Kita kan bisa melihat arti kalimat itu. Enggak ada satupun indikasi kalau dia itu sedang mengajarkan. Enggak ada. Justru itu memohon pertolongan sama Tuhannya pada saat Dia minta itu. tolong di sini. Dia minta Kalau tolong. memang dia Tuhan, kenapa dia minta tolong lagi kepada Tuhannya? Dia sangat ingin diturunkan. Dia nggak mampu menahan rasa sakit itu. Nggak ada indikasi kalau dia itu mengajarkan. Nggak ada.
nggak ada. Jangan memframing kau PBG. Iya. Makanya Bang PBG, kan udah ada ayatnya di situ, dibaca dengan jelas. Jangan kau ambil seperti yang tadi, yang kau inginkan, jangan. Kita baca dan Abang. kecil dia pasti paham lah. Kalau Abang. kalau dia itu sedang minta tolong, sedang Manusia berharap ditolong. Abang, Nah. manusia itu abang, manusia kita ya. Kalau kadang kita ini abang juga mengalami beban yang sangat berat. Tidak usah Ayat takia ini- ayat kasihan, ini boy. mengajarkan kepada kita. Enggak, ayat ini Tidak mengajarkan usah kita. takia kau. Saya Yesus tanya lebih ini berat ayat. dari- Saya ngomong lagi ini abang. Gini bang, kita Sebentar. manusia itu harus begini. Enggak. Enggak gini abang, Mengapa aku mau ini bilang. Yesus Kau bersuara jelaskan nyaring aja berarti itu dia dulu. sakit Kau jelaskan sampai dulu dia itu. ditinggalkan. Aku jelasin ya, abang. Manusia 1 menit aja, habis itu terserah. Kadang manusia mengalami beban yang berat, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita, seberat apapun masalah kamu, Tuhan Yesus pernah lebih berat daripada itu. Oke, Bukan ada rangkumannya nggak itu, terakhirnya ini? PPG. Endingnya ada rangkumannya nggak? Endingnya bahagia. Endingnya ada rangkumannya nggak begitu yang kau katakan itu? Apa? Ada endingnya nggak begitu di dalam rangkumannya dia? Beda kebangkitan pada hari ketiga. Rangkumannya. Tidak semua masalah itu. Oke, tidak ada di waktu ujung di titiknya. waktu begini, di waktu endingnya itu yang kau bilang, di waktu dia terangkat, dia mengatakan, jadi waktu cobaanku kemarin, ya kalian sudah tahu kan, inilah ku ajarkan kepada kalian. Ada nggak begitu tertulis? Ya enggak lah itu. Nah itu, makanya Abang. jelaskan dulu di sini. Saya mau jangan lari ke sana kemari. Ini dulu, kita lari di sini. Abang, gini ya, makanya saya bilang kalau ada manusia yang mau berat, lihat ayat ini. Ini yang menguatkan mereka bahwa Tuhan Yesus lebih berat masalah daripada kalian, tetapi endingnya bahagia dengan kebangkitan. Jangan. ngarang jauh. Ngarang lagi dia. Ya, Pak, Berarti, ngarang. berarti karangan ya. Kok ngarang lagi? Kok nggak sekarang Bahkan gini? Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwasanya dalam keadaan sakit sekalipun mintalah pertolongan kepada Allah. Itu Iya. yang Yesus ajarkan. Jangan kau ngarang bebas kau. Iya betul. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Berarti dia ini merasa tidak diperdulikan lagi. Apakah itu pengajaran? Manusia berbeban berat. Kalau manusia sedang berbeban berat, lagi banyak masalah, lihat ayat ini. Tuhan Yesus Nah, dia pernah kayak gitu minta tolong Ini sama bukan Allah. manusia. Woi. kita tetap di jalan yang lurus, endingnya bahagia. Endingnya bahagia. Tidak ada pakai etik sebentar itu. Lari ke sini. Ngawur nih orang. Ngawur dari mana? Endingnya bahagia ya? Hari Kau ketiga jangan pakai bahagia. asumsi gereja. Ngawur kamu. Sadar kau. Artinya penderitaan itu ada batasnya. Artinya penderitaan itu ada batasnya, Bang. Aduh, nggak ada yang dijelasin di sini. Bukan, bang. Apakah penderitaan Yesus itu diberikan kepada kekristenan? Tidak. Dia nangis. Oke, ilmu apa yang Anda gunakan untuk mengatakan itu diberikan penderitaan itu tersebut kepada kekristenan? Saya nggak bilang kayak gitu. Ilmu apa yang Anda pakai? Saya nggak bilang kayak gitu. Gini Saya ya, bilang- game. Saya bilang manusia itu pasti istilahnya masih ada masalah besar. Makanya kalau kamu itu udah masuk dalam ranah diskusi itu, gunakan parameter itu kamu itu apa? Parameter kekristenan itu adalah Bible itu sendiri. Nah, untuk apa gunanya parameter tersebut? Untuk menghindari namanya suatu narasi yang liar, suatu narasi yang akhirnya memicu penghujatan. Kalau kamu membawakan asumsi berdasarkan pemikiran dan ranah kegerejawian atau struktural daripada imam kamu, itu nggak bermain di sini ranahnya. Paham kamu? Jadi cobalah lebih dewasa sedikit dalam ketika Anda masuk dalam ranah diskusi. Masalah Anda untuk mempertanggungjawabkan suatu imam itu hak Anda. Jadi yang pertanyaan kembali kepada Anda,
Ilmu apa yang kau pakai menggunakan bahwa penderitaan Yesus tersebut diberikan kepada kekristenan? Apa sih? Ayo jelaskan PPGM. Kenapa sih ngomong gitu? Saya bilang apa tadi? Kadang ada suatu saat Jawab dulu ilmu apa, bukan kadang bang. Nggak pakai kadang itu. Orang tuh bisa jawab bang. Ilmu apa kata Theodor bilang? enggak, Theodor yang salah mengartikan. Kapan gua ngomong kayak gitu? Kapan gua ngomong kayak gitu? Nggak ada gua ngomong Tadi kayak gitu. ku artikan begitu, ini aku apa amnesia? Apa aku yang amnesia? Aku ulangin kalimat aku ya. Aku ulangin kalimat aku. Kadang manusia itu ada di titik jenuh masalah dia. Ayat Gak usah curhat, urusan pribadimu gak usah dibawa ke sini. Jangan sampai tahu namanya dapur kamu kekurangan beras di sini, gak usah perlu. Nggak usah perlu namanya kamu kekurangan beras. Semua orang di pabrik ini tahu kamu kurang beras, kurang minum, kurang kecap, kurang cabai, kurang bawang. Gak usah perlu tahu di sini. lo Theodor, ada baju dia. Paham kamu? Itu baju dia mahal. Lu Tapi yang sama kita dia bawa di mahal. sini adalah ranah diskusi yang bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama. Itu celana Betul, gua supaya kita yang dipakai dibawa mendengarkan, Bang. Singapura, ya. Itu celana gua yang dipakai Justin Bieber di Singapura, oke? Mulai lagi, lagi lain. Belum habis satu, tambah lagi satu. Yang tadi beras, cabai, kecap, odol, sabun. Banyak kali penderitaanmu. Ternyata lebih berat penderitaanmu daripada penderitaan Yesus. Kau mau curhat, penderitaan Yesus berbeban berat. Penderitaanmu lebih berat daripada penderitaan Yesus. Yesus cuma disalib. Kau apa? Kurang sabun, kurang cabai, kurang bawang, kurang beras. Semua kurang sama kamu. Gak ada puas-puasnya kamu. Kayak gitu kamu ngikut Kristen, kamu ngakui sebagai pengikut Kristus. Malu Kristus. Nanti besok bilang apa kamu? Kurang sendalmu, kurang kaos kakimu, kurang itu lagi, kaosmu, bajumu. Yesus aja begitu adanya. Kok jadi lebih banyak masalahmu daripada masalah Yesus? Saya cuma katakan masalah itu ada titik tertentu untuk berakhir. Makanya aku bilang, kok jadi lebih banyak beban masalahmu daripada Yesus? Kata siapa? Belum lagi uang SPP anak sekolahmu, uang perpuluhanmu, uang gerejamu. Kok curhat kamu sama Yesus? Theodor, ada bagi dari Paris nggak? PPGM, kalau kau bercerita begitu, beginilah manusia ini. Begini, betul dibilang Theodor bilang. Apakah kau itu sudah di dalam pribadimu sudah bisa kau urus? Ya, kau urus dulu Yesus. Kau lagi disalib ini. Saya katakan sekali lagi ya. Ini kok Theodor mulai memframing. Aku dari asik-asik loh. Itulah larinya ke 46 bagaimana? Jangan kau lari dulu, kau buat satu takia, sebuah framing. Jangan dulu. Kita begini Syam. Ini dia ini waktu di memang dia mohon kepada Allah. Begitu. Supaya ditahu yang mana Tuhanmu, bahwa Allah ini Tuhannya Yesus atau Yesusnya. Sekarang saya tanya Bang siapa? Amal. Ya, analogi aja ya. Bang Amal, tadi kata-kata saya ada yang salah nggak? Saya bilang kayak gini. Salah semua. Jangankan kamu berkata-kata, bernapas pun kamu salah. Paham kamu? Nggak usah pun berkata-kata, bernapas pun kamu salah kamu. Di hadapan Yesus kamu salah bernapas, apalagi berkata-kata. Itu perlu kau ketahui itu. Bicara pun salah, berpikir pun apalagi kau berpikir serba salah. Aduh lucu gua. Lucu lah, manusia kau tuhankan. Apalagi yang mau kau curhatkan? Lah dia emang Tuhan. Belum ganti oli itu apa kau? Motormu? Belum kau ganti ban dalamnya, spare-partnya. Curhat kau sama Yesus. Curhat kau. Yesus ngangkut salib aja jalan kaki, kau di mana kau? Enak-enak kau main TikTok kau. Sementara Yesus ngangkut salib.
Kayak gitu kau minta penebusan dosa kau sama Yesus, beranggap saya pengikut Yesus. Kau main TikTok, Yesus lagi nyeret-nyeret salib, kau main TikTok, kau ngaku-ngaku kau pengikut Kristus. Lo mau tahu, curhat kau di sini. Ya dong. Kayak gitu kau mau jadi pengikut Kristus, curhat banyak dari peta Amerika sampai peta Indonesia kau curhat semua. Siapa kau? Theodor, lu ngomong motor-motor, lu ada baju dari Paris nggak? Tapi begini kau ini curhat masalah tentang Yesus. Apakah Yesus itu pernah berkunjung ke rumah bahwa inilah artinya dari katakan engkau? Adakah Tuhan Yesus datang ke itu rumah? baik sama aku di kehidupan aku, dia banyak menolong aku. Mana yang kau Yesus? tolong? Bajumu dari Paris, baju Yesus gembel begitu cobek sabi. Apa yang kau baik sama Yesus kau? Tunggu Bang Theodor. Tuhan Dia Yesus bilang yang baik Yesus sama aku. ketemu sama dia. Bajumu kau bilang merek Paris, kau gak bersyukur kau. Kau lihat Yesus langsung angkat salib. Cara itunya pun gak diganti-ganti berlumuran darah. Bajunya pun dikoyak-koyak sama tentara Romawi. Kau bilang kau baik sama Yesus, gak ada pembuktiannya kau. Gayamu baju dari Paris, gaya baju dari Itali. Kau tahu nggak? Kalau kau bilang baju dari Itali Romawi, benci Yesus dengar kata itu. Karena apa? Tentara Romawi yang menyalibkan dia. Terus kau setuju sama tentara Romawi? Mauplah kau jatuh terjun bebas kau ke lantai 10. Abang salah dengar, yang benar adalah Tuhan Yesus yang Jangankan saya salah dengar, kau ngomong bilang Eli Sabaktani aja pun kau udah salah. Makanya aku bilang jangan bicara, mendengar pun kau salah kau. Abang, Tuhan Yesus Apalagi yang mau kau baik sama curhatkan? aku. Bukan aku Kau yang baik sama Bible-mu. Yesus. Tuhan Lupa Yesus kau yang baca baik sama Bible-mu. aku. Dia Enggak, pikir, Tuhan Yesus yang baik memangnya sama Tuhan aku. Yesusmu datang di rumahmu, datang ngomong sama kamu, ada nggak? Tuhan Ada nggak? Yesus bersama aku, dia menyertai dia hidup aku disalib. sampai saat ini. Oh sampai saat ini, oke kita Ya. openkan. Kau minta Tuhan Yesusmu tampar saya sekarang. Openkan kau. Openkan kita. Apa nama akun Yesus? Maksudnya apa? Akun TikToknya apa? Kan Ya, kau bilang enggak Tuhan lah. Yesusmu ada dengan kau sampai sekarang. Tadi Coba sama sekarang kau, Tuhan Yesus itu. Suruh kemari. Ya, Tuhan Yesus menyertai aku. Oke. Pakai apa Suruh dia disertakan sama kemari. kau? Sertai saya sekarang, dia tampar saya, muncul di kameraku. Saya sembah kau. Bisa tidak? Kalau memang itu Yesus Pakai yang apa? mempertuhankan, bisa muncul di kameraku, saya sembah kau. Sakit Tuhan kepala Yesus. aku sudah ini dari tadi. Saya tanya masalah 46 kau tidak bisa jelas. Sekarang saya minta, saya tantang itu ya Tuhan Yesus yang kau tuhankan itu muncul di kameraku. Nanti kalau muncul Yesusmu itu jangan lupa pakai filter Yesus biar agak cantik dikit, rapi, bagus, ganteng tampil. Bisa kau PPN? Jangan lupa filternya. Capek aku. Ya aku bertanya aku dengar dari 46 ini. Dari 40 itu tuh sudah kau jawab begini-begini tidak masuk dalam otak saya. Sekarang 46. Nah, dia ini merasa sakit. Kenapa ditinggalkan? Begitulah. Saya udah katakan. Apapun. Apalagi yang mau kau katakan? Penderitaan itu ada batasnya. Habis penderitaan Adakah Yesus sekarang datang di situ? Mengatakan begitu. Enggak, Bang, kita bisa Nah, enggak berarti wah apa kau tuhanin? Enggak, bukan, kita bisa mengartikan. Innalillahi. Dari artinya mana Bang? Ada dalam Bible Bang. Kita, kau aja kali. Kita dikasih hikmat untuk mengerti arti kalimat Tuhan Yesus. Enggak ada kita artinya Bang. Kayak mana ya? Dengarkan Vigem ya. Si Yesus, Tuhan Yesus, kan kau bilang Tuhan Yesus itu ngomong, Eli lama sahabatane, tapi apa jawab kamu? Eling mas, kan nggak nyambung. Aku ngomong kayak gitu, Elin apa sama Tani, aku bilang dari tadi. Yang kamu jawab apa? Eling mas. Oh Yesus lagi namanya sakit disuruh Eling, kamu gimana toh? Aku ngomong kayak gitu, kapan? Gue ngomong Eli apa sama Tani kok. Nggak kau bilang tadi itu begitu. Aku bilang Eli lama sama Tani. Artinya apa? Allah aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya apa urusanmu? Allah mau ninggalin kau. Nah kan, Kok sibuk kali kau. kan training ke gua kan. Lah kan kau bilang. Asal tahu kan.
Kok ya pikiranmu? Kok melebar otakmu? Tadi aku penting mabuk waktu di putar-putar sendiri bang. Udah 10 biji nih bang. Kau masuk kepala bang. Halo, Manusia itu masih ada Pikir. masalah. Apa itu? Pikir. Hmm. Aku mau nanya ini ya. Kira-kira Eli yang dimaksud sama Yesus itu Elinya Tuhan atau Eli Sugigi? Coba jawab. Itu aja. Kan menghujat kan. Gua di rumah Bang Faruk ini nggak Supaya pernah kita menghujat paham. loh. Eli Kapan yang dimaksud gua sama Yesus tadi itu menghujat kira-kira agama Allah, Islam? Tuhan, Gua atau nggak Eli pernah. Sugigi? Gini loh. Itu Gua dijawab pernah nggak betul. mempelintir ayat Al-Quran di sini? Nggak pernah kan? Bukan mempelintir. Ya, kok Supaya kau dipelintir? paham. Jangan. Eli yang dimaksud tadi itu Eli itu Tuhan itu yang dimaksud itu Elinya Tuhan atau Eli Sugigi atau Eli Akadam. Coba jawab dulu. Aku sambil kerja gue nih. Begini, Heavy Game, mau buka di Google, apa arti dari Eli yang dikatakan di Bible itu? Bang, abang ini kok mengartikan ya sudah. Gini bang. Sekarang gua tanya. Gua tanya ke abang. Oke, gua tanya ke abang Anal. Coba bang Google apa arti bujang? Arti apa? Itu Arti bahasa bujang. daerah bujang itu bahasa daerah. Kalau di Sumatera Barat artinya- bujang itu anak lajang. Dengar dulu. Kalau di Sumatera Barat sana bujang itu artinya anak lajang belum menikah. Kalau di Medan bujang itu nih kemaluan. Jangan kau samakan bahasa daerah. Eli, Elohim, Tuhan, bukan Allah sebenarnya itu. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Dipelintir. Dipelintir. Coba buka. Eli lama sama Tani. Eli kan? Iya, Eli makanya ini saya tanya maksudnya tadi, siapa? kenapa Eli kau bilang ini siapa menghujat? Apa? Iya, apa Iya, itu saya Eli menghujat, tidak Sabatani tanya itu? Eli yang Ya alaku mengapa engkau meninggalkan aku? framing lagi menghujat lagi kawan di sini. Kan bukan Kenapa Tuhan, Yesus tapi mengatakan Allah. seperti itu? Apa? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena penderitaan yang dia pegang berat. Berat. Berat dari mana? Menanggung dosa umat manusia. Udah pernah dikasih tahu Manusia sama siapa? kau itu? Apa? Udah pernah Manusianya dikonfirmasi siapa? sama kau? Apa? Siapa yang ngomong ini? Kapan dia konfirmasi? Iya, Kapan penderitaan dia Yesus konfirmasi? itu sudah dikonfirmasi belum sama kau? Lu tertulis kok di Alkitab. Di mana? Yang mana? Di mana? Oke, gua kasih. Yang mana? Gua kasih ayatnya. Nah, kan, Theodor, ayat baru lagi, Theodor. Udah aku bilang, dia cari ayat baru. Aku masih di sini, nggak mau lari. Gua di sini. Bentar. Ini. Bentar. Buka Matius 26 aja. Iya, bacakan. Matius 26 ayat 2. Iya, bacakan. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Iya. Terus? Ya sudah. Saya gini, kita serius. Saya mau minta satu dalil di mana dengan kematian Yesus di kayu salib sebagai konsep penebusan dosa bagi umat Kristen. Silakan. Oke, bentar, gue kasih ayatnya. Pahami ya kata saya itu ya. Di mana dalil atau tertulis bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib adalah sebagai konsep penebusan bagi umat Kristen. Oh, nggak ada umat Kristen. Umat manusia yang percaya kepadanya. Silakan buktikan dengan data.
Bentar. Mana nih ayatnya nih? Macet. Sabar, aku di sini. Nggak akan dapat dia itu, nggak ada itu. Tulis itu. Nggak akan dapat dia itu. Ada. Macet. Ah, pasti jaringan begitu sedikit Ben. Bantu tap-tap layar ya teman-teman di bawah ya. Bantu tap-tap layar ya buat kawan-kawan. Ya, biar kuat. Ya, Pak Pendeta Oke. PB Game lagi mencari data. Bukan pakai kertasnya tapi pakai Google. Jadi minggu depan gak usah kemana-mana ya, belajarnya gak usah ke gereja, di Google semua ya, ikuti PB Game. Aku baca ayat boleh nggak? Silakan asal terkorelasi. Pakai hikmat ya. Kita Kalau buka, perlu dibantu Roh Kudus. kita buka Titus. Siapa dulu nih? Bang juga apa Bang Kepingin? Selesai dulu aja Pak Kepingin. Silakan selesai. Lanjutkan dulu. Sebentar Bang juga ya. Oke, kita buka Titus 2 ayat 13 sampai 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Udah. Titus tulisan siapa Titus? Oke, jadi maksudmu kata-kata Tuhan Yesus. Oke, sabar. Enggak, saya tanya Titus itu tulisan siapa? Surat Titus ya. Siapa yang tulis surat Titus? Paulus. Pernahkah Paulus bertemu dengan Yesus? Oke, sebentar. Udah paham maksudmu, sebentar. Itu dulu yang paling dasar ya, belum kita nanti masuk ke substansinya. Oke. Oke lanjut ya, Bang Paras atau Bang Tedor ya. Aku ke WC dulu Bang, dia masih ada utang Bang, nomor 246 tadi Bang, lanjut. Oh begitu. Baik. Bang saya. Banyak Bang, banyak. Kita buka di Iya, di mana ya Paulus bisa pernah bertemu dengan Yesus? Oke, kita buka Markus. Bentar. Markus, sekarang ya. Iya, bentar. Mana? Markus berapa? Ayat 31 dulu. Markus berapa? Markus berapa? 8. 8. Ayat 31. Aku baca coba ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam yang kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Oke, di mana di situ Yesus bertemu dengan Paulus? Enggak, kok lari ke Paulus? Kan itu pertanyaan tadi. Kau paham nggak itu maknanya itu? Yang kau baca tadi Markus 8:31. Tahu nggak? Paham nggak kau itu? Paham? Paham nggak kau itu? Paham. Coba kau pahami lagi coba. Kasih kesempatan kau 5 menit pahami lagi.
sebelum gue kasih paham. Ya, Markus 8 ayat 31. Paham tuh Yesus. Kau pahami dulu pelan-pelan. Macet. Macet. Kagak. Apa? Pertanyaannya apa Bang Dewa? Gue bingung ya. Makanya tadi pertanyaan sama yang kau kasih dalilnya ini nggak nyambung. Yang ditanya ya konsepnya bahwasanya Yesus itu disalib dengan dosa. Kalau kau kasih ayatnya ini nggak nyambung. Kok suaranya agak pada jauh gitu, Bang Dewa, Bang Theodor. Coba Oke, teman-teman gua- bantu tempat layar dulu teman-teman. Gue kasih ayat yang lebih gampang lagi biar dicerna, sabar. Nih. Tunggu dulu yang tadi kau baca tadi itu, coba kau baca dulu Markus 8:31 itu, coba kau baca dulu. Kau pahami, kau korelasikan dengan pertanyaan tadi. Ya sudah itu. Di mana salahnya Markus 8:31? Di mana salahnya? Di mana nyambungnya dengan Aku baca pertanyaan? ulangi. Kemudian mulailah Yesus mengajar. Pertanyaannya kan, apa korelasi penebusan dosa, apa kematian Yesus sama penebusan dosa kan? Iya kan? Di mana dalilnya bahwasanya Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa? Ya itu, oke. Saya kasih ayat yang lebih gampang lagi, makanya sebentar. Oh, betul. Saya kasih. Oh, ini belum selesai, kau mau cari ayat lagi. Nggak akan kau jumpa itu ayatnya itu. Nggak akan Oke. kau ketemu ayatnya itu. Capek kau nanti. 8:31. Aku baca ya. Aku ulangin. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung. Harus menanggung. Apa arti menanggung? Silakan artikan sendiri. Ya, terus. Harus menanggung banyak penderitaan, ya, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Clear? Nyambung nggak kira-kira sama pertanyaannya tadi? Menyambung dong, menanggung. Menyambung lah kau bilang. Apa arti menanggung? Iya, kau Makanya- baca semuanya itu, kau baca keseluruhannya itu. Aku buka juga ini, aku buka juga. Aku buka Ya, apa juga arti ini, menanggung? aku buka. Gue mau nanya apa arti menanggung? Iya, nih. cuman korelasinya sama Contoh. pertanyaannya apa? Bang Ini Dewa sangkut pautnya kepada menikah. Yesus yang disalib. Bang Ini Dewa sangkut pautnya menikah kepada Yesus punya yang disalib. anak. Kan yang nanggung anak Abang Dewa kan Abang Dewa. Sama seperti ini, manusia yang berdosa yang nanggung Tuhan Yesus. Sesuai. Di mana masalahnya? Aku ulangin ya. Bang Dewa punya anak, yang nanggung anak Bang Dewa siapa? Bang Dewa kan? Jangan kok anak seperti itu. Emang anak Bang Dewa game kerja, itu- enggak kan? Tapi abang nanggung kan? Benar. Sama kayak gitu. Tuhan Yesus nggak berdosa, tapi dia menanggung. Udah clear ya, clear. Arti menanggung ya, menanggung. Udah itu silakan artikan sendiri apa arti menanggung. Menanggung itu tidak melakukan tetapi dia yang melaksanakan. Udah yakin kamu Kau baca data lagi itu? pelan-pelan. Ini aku baca juga. Kau baca dulu pelan-pelan. Ini aku baca juga. Nih, ayo. Iya abang. Ini Pelan-pelan aja kan kau baca. Kau simak dulu pelan-pelan. Kau hayati pelan-pelan. Kau korelasikan dengan pertanyaan tadi. Ya. ya menanggung. Kayak Bang Dewa punya anak baby. Dengarkan dulu Vigem. Markus 8:31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam dan selanjutnya sesudah 3 hari. Oke? Pertanyaan saya, di manakah dengan kematian Yesus di kayu salib itu sebagai konsep penebusan dosa bagi umat Kristen? Tetapi jika kamu membawakan data di Markus 31 di situ harus menanggung banyak penderitaan, mana di situ disebut umat manusia? Mana ditulis? Pertanyaan itu, terus dia menanggung apa bang? Saya nggak tahu. Kok bisa-bisanya itu menanggung umat manusia? Mana ditulis? Kok kamu nambah-nambahin? Jangan tambah-tambah firman Tuhan, dosa kamu. Ya enggak, gua nggak dosa.
Loh, dari mana itu menanggung umat manusia itu? Di mana ditulis? Ini enggak Oke, nyambung. abang pengen Enggak nyambung. benar-benar spesifik ya. Abang pengen benar-benar spesifik ya. Oke. Iya betul, merujuk ke itu. Satu, merujuk ke umat manusia yang kamu bilang. Kedua, merujuk ke umat Kristen. Sekarang saya tanya di situ, nggak usah lari dulu tambah-tambah lagi data. Lari sana, loncat sana, loncat. Data 31 ini dulu. Bang, Di mana di situ untuk menanggung penderitaan umat manusia? Bang gini, aku udah ulang. Nggak begini. Tunjukkan sama saya ini membuktikan menanggung penderitaan umat manusia. Aku nggak bilang hanya umat Kristen, umat yang percaya Tuhan Yesus. Iya udah, umat yang percaya dah. Oke. Ya, Bang. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Saya tanya, menanggung umat yang percaya di mana ditulis di situ? Kalau orang beli elektronik baru, baca buku panduan, itu jelas konkret, searah, terkolerasi. Makanya ketika saya mengatakan, di manakah korelasi ketika konsep penebusan dosa ini, Yesus ini, untuk umat Kristen, menurut saya, kamu tambahin, silakan. Kamu tambahin dengan cara umat manusia, oke, silakan. Umat yang percaya kepadanya, oke, silakan. Nanti satu-satu kita bedah kata-katamu itu. Di mana tertulis di data itu? Saya cari kata-kata yang lebih spesifik. Tunggu. Data di sini dulu. Kamu nanti kayak gitu terus nggak berhenti-berhenti, nambah sana nambah sini, nggak ketemu poinnya. Nggak selesai kita nanti ke terminal, kita nggak nyampe-nyampe. Sebentar, saya kasih yang ini. Sebentar. Buktikan kalau data ini loh, yang Markus 31 ini. Kamu kemana? Ya, abang kan pengen lebih spesifik kan? Aku cari kata-kata lebih spesifik. Berarti gagal data ini. Oh enggak. Ya udah, buktikan data ini. Kami yakin data itu menunjuk kepada penebusan dosa. Kalau abang nggak yakin, saya cari data yang lebih meyakinkan. Iya, berarti gagal data ini yang kamu bawa ini ya. Enggak gagal. Iya, berarti masuk ke data ini. Kok sesama? Kalau nggak gagal, ya kembali lagi ke data tersebut. Buktikan kalau ini memang betul-betul bisa untuk konsep penyaliban Yesus di kayu salib buat umat Kristen. Jabarkan. Bentar. Bentar. Kamu kemana kamu? Untuk aku di sini sebentar. Apa yang kamu cari? Saya minta kamu pertanggungjawabkan data ini. Iya. Kalau menurut data itu, Bang, menanggung artinya dia tidak melakukan, tetapi dia melaksanakan. Mana dikatakan untuk umat manusia di situ? Untuk umat manusia. Ditulis nggak untuk umat manusia di situ? Ditulis nggak untuk umat manusia di situ? Sebentar, kita artikan abang satu-satu, sabar. Sebentar. Hei, ditulis nggak untuk umat manusia di situ? Tunggu. Apa yang mau kamu tunggu? Enggak, abang pengen yang spesifik kan? Enggak, kamu bisa membuktikan nggak dengan data kamu bahwa itu adalah di Markus 8:31 itu untuk umat manusia. Apa akar pemikiran kamu itu untuk umat manusia?
Ya itu memang untuk umat manusia. Di mana tertulis di situ untuk umat manusia? Mengarah kemana itu? Kata-kata mana yang mengarahkan untuk umat manusia? Kalau saya menanggung penderitaan keluarga saya, apakah keluarga saya ikut menanggung seluruh umat manusia? Saya udah katakan tadi sangat jelas. Gak bisa sangat jelas. Jangan bawa asumsi gereja untuk menjelaskan suatu ayat. Apa arti kata menanggung? Itu dulu. Kalau Iya, saya tanya, apakah ketika saya menanggung penderitaan keluarga saya ikut menanggung penderitaan orang lain? Saya kasih contoh, anak abang masih kecil, tapi abang menanggung hidupnya, dia nggak bekerja kan? Iya, tapi apakah saya menanggung anak orang lain? Ya enggak, Ya sudah, berarti itu gagal berarti data ini. ya enggak lah. Loh kenapa? Tadi kamu bilang, kamu bawa korelasi sendiri. Kalau saya misalnya menanggung derita anak saya, apakah saya berarti menanggung derita anak orang lain? Tapi apa arti kata menanggung? Kamu tahu nggak paham apa konsep menanggung itu? Apa arti Menumpangi suatu penderitaan. Ditanggung jawabi. Wah. Nah sekarang kalau saya bertanggung jawab atas kehidupan anak saya, apakah saya ikut juga bertanggung jawab kepada seluruh anak-anak dunia? Tidak. Nah berarti kan sama. Ya apa samanya? Nah sekarang begini, apakah Yesus ketika misalnya dengan kematiannya di kayu salib adalah untuk kematian orang menanggung dosa manusia? Iya. Mana ditulis di situ? Mana tertulis? Kau sendiri yang mengajukan untuk umat manusia dan orang percaya. Sekarang saya minta, mana tertulis itu untuk umat manusia? Ya karena Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Ntar saya kaitkan dengan ayat yang lain. Saya tanya di Markus 8:31 di mana tertulis di situ untuk menanggung derita umat manusia. Asumsi apa yang kamu bawa? Ilmu apa yang kamu bawa? Ya karena gini abang, ini namanya menanggung penderitaan yang berarti siapa yang Saya ulangi, ketika saya nih, kamu nggak usah lari, nggak usah lari. Gua nggak lari. Sekarang Dan pertanyaan sekarang siapa kalau yang menanggung itu apa menanggung? Ketika kamu menanggung salah dari anakmu, kesalahan anakmu, apakah kamu ikut menanggung kesalahan anak-anak orang lain seluruh dunia? tidak? Nah, berarti data di sini, ketika Yesus menanggung suatu dosa di sini, apakah di situ ditulis untuk menanggung dosa umat manusia? Iya. Di mana tertulis? Di situ di mana tertulis di situ? Karena anak manusia. Saya tanya di mana di Markus 8:31 di situ ditulis untuk umat manusia? Karena dia anak manusia. Saya tanya sekali lagi, di mana Markus 8:31 di situ untuk umat manusia? Karena anak manusia. Saya nggak pakai tanya, saya tulisnya di mana itu tertulis. Nggak usah karena saya tertulis di mana. Di Markus 8:31 itu untuk anak manusia. Buktikan. Anak manusia harus menanggung. Anak manusia harus menanggung. Dari tadi kamu ini menanggung kamu ini dari tadi. Saya tanya di data Markus 8:31 itu. Iya bang, anak manusia berarti kan yang menanggung semua umat manusia karena kalimat. Di mana tertulis di situ di Markus 8:31? Karena anak manusia bukan. Berarti gagal data ini. Enggak gagal. Berarti di mana ditulis? Ya, anak manusia harus menanggung bang. Saya tanya datanya menanggung itu apakah Yesus semua ikut menanggung dosa umat manusia? Iya, karena manusia. Berarti di mana ditulis di situ? Kok nggak paham nih orang? Ngeyel aja. Karena anak manusia harus menanggung, berarti ditanggung manusia. Iya, ditulis di mana di situ? Tulisannya di mana tulisannya? Aku ulangin bang, ya. Anak manusia. Nggak usah ngeyel. Di mana ditulis di situ? Kalimat jelas bang, anak manusia. Di mana tertulis di situ? Untuk umat manusia di mana tertulis kalimatnya jelas itu di mana? Bang, Kok kamu muter-muter sih ngacik dari tadi? Di mana tertulis di situ? Kalau memang data Markus 8:31 itu untuk umat manusia. Bang, awang baca nggak anak manusia? Saya tanya, di mana tertulis? Di situ. Nggak suka saya lari-lari, langsung dari nomor itu, satu data tadi, dalil itu. Ya, bentar. Enggak, abang tadi baca nggak itu anak manusia?
itu anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Berarti ini banyak yang bakal ditanggung si Yesus ini deritanya. Sekarang saya tanya, apakah seluruh penderitaan umat manusia ditanggung dia? Iya. Di mana tertulis? Oke, mau yang spesifik ya, sebentar. Iya, di data ini. Kalau kamu lari ke lain, berarti data ini gagal. Oh, enggak. Ya sudah, berarti masih tetap di data ini. Firman Tuhan nggak pernah gagal. Ya sudah, berarti tetaplah di data ini. Iya. Karena saya udah jelaskan anak manusia, berarti yang ditanggung manusia. Gitu loh, Bang. Kayak mana? Jalan logika apa yang kamu pakai seperti itu? Dia itu, Bang. Dia itu kan sudah membawa nama Sekarang saya tanya, bisa nggak Yesus menanggung penderitaan ketika kamu itu lari ke dalam mengalami kecelakaan maut? Gimana? Bisa nggak Yesus menanggung segala kecelakaan maut dari dirimu? Kita bicara dosa. Iya, bisa nggak ketika kamu berzina, dosanya itu bisa nggak ditanggung Yesus? Ya, ditanggung Tuhan Yesus. Ditanggung Tuhan Yesus. Ditanggung Tuhan Yesus itu. Ketika kamu berzina, itu ditanggung sama Yesus juga. Iya. Hah? Iya. Ketika kamu mencuri, itu ditanggung Yesus juga. Iya. Rendah sekali Yesus di matamu. Oh, enggak, itu mulia. Hah? Mulia? Jadi kamu yang mencuri, kamu yang berzina, Yesus yang disuruh nanggung. Iya. Astagfirullahaladzim. Enak bener ya teman-teman ya. Jadi si Vigen ini kalau namanya mau mencuri, mau berzina, mau apapun, semua itu ditanggung Yesus. Abang belum paham, aku belum selesai ngomong. Tetapi kenapa umat Kristen tidak melakukannya? Karena mereka takut yang namanya Jangan kau bilang nanti pembuktiannya banyak nanti di gereja-gereja itu nanti. Sekarang saya tanya, orang-orang berzina dari kekristenan itu banyak. Bahkan namanya perkawinan lagi bete pun itu ditanggung siapa? Ditanggung Yesus juga. Tetapi dosa umat Nggak usah. Sekarang saya tanyakan sama kamu, ketika orang melakukan pernikahan LGBT itu lagi bete itu ditanggung Yesus juga itu. Semua dosa manusia ditanggung. Keren. Jadi ketika kami nggak merasa, umat Islam nggak merasa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ditebus nggak apa-apa. Ya udah, kami begitu lari ke konfesi Kristenmu. Sekarang saya tanya, apakah ketika kamu berbuat zina itu adalah dosa zinamu ditanggung Yesus? Iya, semua dosa. Semua dosa. Semua umat Kristen pasti masih Pantas umat Kristen semau-maunya, seperti binatang, seperti hewan. Kok kayak gini? Kok kayak Suka-sukanya. Kok suka-suka? Mau menggauli mamanya is okay, nggak masalah. Mau menggauli sesamanya is okay, nggak masalah. Mau namanya pendeta menggauli jemaatnya no problem, no masalah. Karena apa? Segala dosa mereka ditanggung oleh Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka takut. Siapa bilang nggak melakukannya? Karena mereka takut dosa Tuhan. Sekarang begini, siapa bilang nggak melakukannya? Berarti gini, apakah ketika nama tentara Romawi menyalibkan dia, ikut juga menanggung dosanya? Kenapa umat Saya tanya, apakah kamu juga berbuat zina itu ditanggung Yesus sekarang? Gitu, aku ngomong dulu boleh nggak? Saya tanya, apakah ketika kamu berbuat zina, kamu ditanggung dosamu oleh Yesus? Ya udah, lu ngomong 5 menit. Saya tanya, saya nggak butuh bantuan jawabanmu, saya jawab saja. Apakah ketika kamu berzina, dosamu ditanggung oleh Yesus? Yes. Ditanggung? Ya. Oke, apakah kamu ketika misal dosamu untuk menikahi sesama saudaramu ditanggung oleh Yesus juga? Tapi aku tidak melakukan. Siapa bisa tanya, apakah ditanggung Yesus juga? Wah, gini, kenapa umat Kristen? Saya tanya, apakah ditanggung oleh Yesus juga? Nggak usah muter-muter, capek saja aja kamu muter-muter. Enggak, saya tanya, apakah itu ikut ditanggung Yesus juga? Aku jawab aja. Saya tanya, apakah ikut ditanggung Yesus juga? Semua dosa. Saya tanya, apakah ketika kamu berzina, oke, ditanggung Yesus. Terus nanti ketika saudara-saudaramu, kamu ingin mencabuli saudara-saudaramu, itu Semua apakah dosa. ditanggung oleh Yesus juga? Semua dosa. Berarti ketika dirimu menggauli mamamu itu juga ditanggung oleh Yesus juga. Oke, walau alam ya. Jadi Yesus ini tempatnya namanya kemurkaan, tempatnya sesat, tempatnya zina, tempatnya kekhilafan orang Kristen ditanggung oleh Yesus ini semua. Begitu Yesus mau dihadirkan Tuhan. Sangat rendah Yesus ini di mata orang Kristen. Sangat tidak berarti Yesus ini di mata orang Kristen. Sangat tidak berfaedah Yesus ini di mata orang Kristen. Dan sangat tidak logis Yesus ini di mata orang Kristen. Karena apa? Hari ini dengan lisannya si Vigen ini, dia menghujat Yesus, dia meremahkan Yesus, dia merendahkan Yesus. Dia tidak bahkan sekalipun tidak pernah mengerti dan mengenal oleh Yesus itu sendiri.
Makanya saya bilang teman-teman, berhatilah ketika mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini. Karena apa? Yang terjadi akan selalu kesesatan. Wes. Oke? Gantian Theodor ya. Nggak perlu gantian. Kamu sudah bilang bahwa kamu sudah menghujat Yesus. Segala dosa perkara jinahmu pun ditanggung oleh Yesus. Silakan kamu turun. Ya, semua dosa ditanggung, tetapi kenapa umat Kristen tidak mau berdosa? Karena Silakan moderator yang Anda ini yang tanggapi, kalau nggak turunkan dia. Sudah menghujat dia. Kita tidak perlu namanya mendengarkan narasinya lagi. Karena tak ada satupun yang bisa disampaikan. Berdosa. Coba. Dia takut yang namanya Ini dosa PPG, turunan. makanya jangan Moderator mana? Turunkan, nggak penting lagi. Legas moderator, turunkan. Karena sudah penghujatan. Siapa yang menghujat Orang kayak begini nggak perlu dipertahankan lagi. Ya siapa? Bentar Bang Taylor, bentar Kenapa Bang umat Taylor. Kristen PPG, tidak mau? diam dulu PPG. Enggak, Bang Faras, kalau moderator sini turunkan. Kita nggak butuh orang penghujatan begini. Nggak ada ilmu yang bisa bertambah. Begini, kau yang termasuk menghujat karena kenapa? Itu yang kau Tuhan kan, ya? Menurut Bang Theodor, betul kata Bang Theodor. Yang kau Tuhan kan kau hujat. Apapun kau melakukan dosa, baik itu zina ataupun dibilang itu mencuri dan juga yang sebagainya yang dilarang, mana itu katanya hukum kasih, gitu. Berarti Anda termasuk menghujat Tuhan Anda sendiri yang Anda katakan sebagai Tuhan. Aku jawab Bang, kenapa umat Kristen nggak mau melakukannya? Karena mereka takut. yang namanya Enggak, dosa turunan. banyak kejadian itu Ada loh. namanya Ini dosa di real turunan. ini aku lihat langsung. Dia yang merasakan nanti kelakuan orang tuanya anaknya. Makanya nggak Jangan mau kau mengatakan begitu. Di sini aku lihat langsung ya. Ini nih aku lihat langsung karena aku berkawan sama kaummu di sini nih. Ya, aku bilang jangan kau berbohong. Biarlah. Kenapa? Udahlah, gampang sudah itu. Nah, berarti betul yang Anda bilang. Berarti termasuk Anda menghujat, membongkar. Nanti yang nanggung anaknya Bang, anak yang menderita, keturunannya di awal kita Mana? dosa Ada kata turunan. tulis begitu turunannya? Dosa turunan, Abang, dosa turunan. Bahkan dari Adam pun, Di mana tertulis itu dosa turunan? dari awal manusia diciptakan dosa turunan sudah ada. Kenapa bisa? Loh, waktu ada melanggar perintah Tuhan, umat semua manusia berdosa. Kenapa kau katakan begitu semua umat berdosa? Ada kan tertulis? Jangan kau mempremi. Dosa Jangan turunan kau ada. Jangan kau perframing di sini kau, dosa turunan kau. Lanjut Salul. Memang ada di Alkitab. Ngoyok, ada dosa turunan. jangan kau asal memframing kau di sini. Ada dosa turunan. Dari mana turunan? Sekarang ku tanya sama kamu, Mana ketika katanya? Elohim sudah menyatakan hukuman kepada si Hawa dan Adam, si Adam untuk bersakit-sakit mencari rejeki, dan si Hawa sudah untuk sakit-sakit melahirkan, kemudian datang Yesus, kenapa sekarang masih tetap namanya wanita kalau memang dosa turunan, sakit dalam melahirkan? Itulah Bang di Kristen. Dari mana dosa turunannya kau? Jangan asal kau bicara dosa turunan. Kalau memang seandainya Yesus itu sudah turun menebus dosa turunan itu, artinya ketika wanita melahirkanmu tidak sakit saat ini. Tidak ada rasa sakit, enak dia rasa. Bagaimana PPG? Kau paham tidak masuk tidak dalam otakmu itu? Kalau namanya dosa turunan itu tidak ada kata sakit sudah di dunia ini. Bang Anak. Kenapa orang kecelakaan masih merasa sakit, dijahit pun kalau tidak disuntik, namanya disuntik ke bius, tetap merasakan rasa sakit. Ya, gini Abang, di Kristen itu semua masuk surga karena dosa ditanggung sama Tuhan Yesus. Tetapi, Kau sudah pernah bukan masuk berarti surga? manusia bisa Kau pernah semena-mena. jalan-jalan ke sana? Jangan memframing sesuatu yang belum pernah kau kunjungi. Ini moderatornya mana ini? Mbak Lai Faruk. Ini Theodor nih, panas kupingnya kalau aku cerita tentang Ini Kristen. Bang, Enggak masuk akal. Saya percuma mempertahankan yang tidak masuk akal. Enggak dapat poinnya. Gak ada pemahaman, gak ada ilmu. Karena Enggak ada kenapa? ilmunya. Capek Dia kita. pikir tadi dia bilang bisa begini, dia pikir Bisa aku begini, bisa gini. Diskusi Saya sama katakan dia. dosa turunan. Sama marah, emang itu. Saya katakan di Kristen. Enggak nyambung. Semua Dari mana udah dibilangin apakah saat ini wanita Mana bisa semua melahirkan dengan cara manusia? tidak Ada sakit tulis masih semua tetap. manusia di situ. Kalau gini, lihat aja anak-anak orang Kristen. Kalau Iya, kalau tapi bapak- ada kan bapak-bapaknya tertulis bagus, semua anak-anak Kristen, ada tidak? Abang ada dosa turunan di Berarti Alkitab. kau memframing ya, hati-hati ya buat kawan-kawan Kristennya ini. Dia katakan kalian semua semua anak-anak Kristen. Tadi kau bilang, apalagi Iya. Apa? Oke, dosa turunan ya. Aku baca di Alkitab. Dosa turunan, sabar. Aku baca. Siapa moderatornya Lai Faruk? Izinkan turunkan aja VP game ini. Bang Dewa,
Bang Dewa nggak ada. Bang Faruk doang di sini. Lai Iya, Faruk, Bang Dewa ada itu moderator Bang Dewa ini. Bang Dewa. Begini Bang PPG, kalau misalkan Aku mau sedikit, aku turun sendiri. Aku turun sendiri ya. Enggak. Terima kasih, aku turun sendiri. Oke. Sorry tadi saya sambil kerja tadi bang. Ya gak apa-apa. Jadi gitu Bang Theodor. Ini aja aku tanya, Mas, dia bawa Matius, aku juga bawa Matius. Nah, tapi kalau mau aku balikin lagi, semua kata mana? Kata Paulus. Nggak ada kata Yesus di situ. Kalau dibilang kata Yesus ya di Yesaya, Injil Perjanjian Lama. Iya, itu betul. Dari tadi muter-muter nggak jelas. Iya. Mempertanggungjawabkan satu data pun nggak ada. Paulus, nah, berarti dia memframing apa? Oh, sedangkan Paulus bisa mengembangkan bahasa, masa kami jemaat nggak bisa? Nah, Itulah itu dia. poinnya. Begitu poinnya.